Pak, tadi di segmen sebelumnya Anda menyebutkan industri asuransi dan reasuransi pada saat ini menghadapi cukup banyak, semakin banyak variabel, semakin banyak faktor yang harus dipertimbangkan, yang harus masuk ke dalam proyeksi dan juga forecast industri ke depannya. Kira-kira apakah ini juga mempengaruhi atau menjadi tantangan untuk memperkuat modal, mengingat tantangannya juga cukup besar. Bagaimana strateginya kalau dari Indonesia, Re? Ini pertanyaan favorit di CNBC sepertinya, Mbak Dina. Tepat sekali, memang demikian halnya. Jadi dari apa yang kita lihat sepanjang tahun 2025 ini, termasuk juga bencana Sumatera saat ini, kita melihat bahwa landscape risiko yang harus dikelola itu sangat dinamis, berubah dan sangat volatile, up and down gitu ya. Itu berarti menghendaki kekuatan permodalan dari pemain industri asuransi dan reasuransi di dalam negeri. Dan situasi kita seperti kita ketahui, industri kita ini sangat fragmented, artinya pemain di industri kita itu terlalu banyak untuk ukuran market kita. Kita punya lebih dari 70 perusahaan asuransi umum konvensional ditambah yang syariah, kemudian kita sekitar punya 50-an asuransi jiwa. Kita punya 9 perusahaan reasuransi di dalam negeri, gitu ya. Itu mungkin terbanyak di seluruh dunia. Tetapi sebagian besar dari pemain kita ini kecil-kecil, permodalannya kecil. Sehingga daya tahannya dalam mengabsorb risiko, meredam volatilitas itu tentu juga terbatas. Akibatnya apa? Tentu mereka tetap menghitung sepanjang waktu berapa limit yang bisa kami tahan, dan ternyata sebagian besar harus kita transfer ke luar negeri. Kaitannya akhirnya juga bagaimana defisit neraca pembayaran sektor perasuransian kita juga tidak pernah membaik, malah semakin hari, semakin tahun, semakin melebar. Begitu Mbak Dina. Oke, apakah ini juga berpengaruh terhadap sistem renewal treaty kalau menurut Indonesia, Re? Apa saja yang perlu ditingkatkan lagi ke depan dan apa saja faktor-faktor penting yang perlu dimitigasi oleh pelaku di industri perasuransian, Pak? Iya, bagi kami di perusahaan reasuransi yang sedang merenew, memperpanjang kontrak reasuransi treaty dengan klien-klien kami di dalam negeri, tentu kekuatan permodalan klien kami itu juga menjadi salah satu faktor. Ketika kami melihat klien kami memiliki permodalan yang tipis, yang kecil, tentu mereka lebih rentan dalam menghadapi dinamika risiko. Dan sebenarnya to be fair, klien kami juga melihat kami seperti itu Mbak Dina. Karena mereka memindahkan sebagian risiko mereka kepada kami, sebagian besar malah ya. Jadi kekuatan financial kami, berapa ekuitas kami, berapa RBC kami, dan metrik-metrik keuangan lainnya akan menjadi pertimbangan mereka juga dalam memilih siapa yang harus berada di panel reasuransi mereka, siapa yang harus menjadi leader treaty mereka, dan berapa persen saham yang akan diberikan kepada masing-masing reasuransi. Exactly. Yeah. Fundamental dari perusahaan baik dari industri asuransi dan juga reasuransi menjadi tolok ukur di tengah dinamika yang sedang terjadi pada saat ini. Salah satunya adalah variabel yang nampaknya derajatnya semakin tinggi, yaitu berkaitan dengan bencana. Dan nampaknya ini juga sudah disadari oleh pemerintah dan juga regulator ya Pak. Dan serta para stakeholder juga nampaknya sudah mulai menyadari bahwa bencana ini harus mendapatkan perhatian khusus, terutama respons dari industri asuransi dan juga reasuransi. Kalau dari pemerintah serta para stakeholder perasuransian sendiri, termasuk mungkin Indonesia Re, tengah menggodok pembentukan konsorsium asuransi parametrik bencana. Nah, meninjau kondisi terkini, apakah konsorsium dan proteksi asuransi parametrik bencana dapat meluncur pada kuartal 1 2026, bagaimana proyeksinya Pak? Oke, rencananya begitu. Tapi mungkin saya beri background dulu Mbak Dina. Jadi bencana Sumatera ini mestinya memang menjadi wake up call bagi kita semua ya, industri dan juga pemerintah dan regulator, bahwa protection gap atau jurang proteksi kita masih lebar. Jadi sebagian besar aset-aset kita, aset masyarakat kita belum diproteksi oleh asuransi. Itu juga yang membuat penetrasi asuransi kita rendah. Kita kalah dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam misalnya ya. Vietnam mungkin kita masih setara, tapi kita sudah ketinggalan dari even negara sekawasan gitu ya. Nah, tetapi alhamdulillahnya sebenarnya pemerintah sudah sangat concern di sini. Artinya sejak tahun 2018 Kementerian Keuangan melalui badan kebijakan fiskal merilis apa yang disebut sebagai DRFI, Disaster Risk Financing and Insurance
framework itu sebenarnya kerangka besar mengenai bagaimana Indonesia akan mengelola risiko bencana alamnya sebagai sebuah negara, gitu ya. Dan di situ berbagai instrumen dipertimbangkan sebagai cara pemerintah untuk memproteksi agar APBN kita tidak tergerus oleh besarnya biaya dalam penanggulangan bencana, begitu ya. Dan sebenarnya dari tahun 2018 sampai ke sini sudah beberapa produk dibangun kerjasama antara pemerintah dan industri. Misalnya sudah dibuat pilot untuk asuransi agriculture, pertanian, ya, baik untuk pertanian padi, pertanian peternakan dan sebagainya. Kemudian kita juga punya asuransi barang milik negara, gitu ya, untuk mengcover aset-aset milik negara. BMN ya. ABMN, KBMN, dan ada konsorsiumnya dan sebagainya. Dan jadi ini sangat merupakan bentuk dari public-private partnership yang bagus sekali. Masalahnya adalah di apa yang sudah kita miliki saat ini masalah scale up, Mbak. Jadi skalanya masih terlalu kecil, belum mengcover semua aset yang ada di seluruh Indonesia. Nah, yang tadi terkait dengan parametrik, jadi kami Indonesia Re dan juga Reasuransi MyPac sejak setahun yang lalu diberi tugas oleh pemerintah, Kementerian Keuangan, untuk mensupport dalam mendesain produk asuransi parametrik. Asuransi parametrik ini untuk bencana tentu, intinya adalah bahwa klaim itu dibayarkan hanya berdasarkan parameter tertentu. Misalnya contohnya gempa bumi. Ketika terjadi gempa bumi magnitudo 8 di suatu tempat, maka kita udah tahu untuk magnitudo 8 kita akan bayar sekian jumlahnya. Jadi tidak perlu lagi kita deploy orang ke lapangan menghitung besaran. Lihat dari status bencananya. Exactly. Nah, ini kita tujukan untuk sebenarnya emergency response atau tanggap darurat. Karena tanggap darurat itu kan mobilisasi resources tuh perlu biaya yang besar juga buat pemerintah. Nah, jadi ini sebenarnya tertanggungnya sebenarnya pemerintah daerah, gitu ya. Jadi ketika ada loss bencana besar di atas magnitudo tertentu, pemerintah daerah punya sumber dana dari asuransi yang payout-nya itu bisa pembayarannya bisa kita percepat mungkin maksimal dalam 2 minggu sejak kejadian setelah parameternya terverifikasi, gitu ya, magnitudenya terverifikasi dan sebagainya, sehingga tanggap darurat kita di lapangan bisa menjadi lebih efektif dan lebih efisien, mungkin lebih banyak juga harta benda dan nyawa yang bisa kita selamatkan, begitu Mbak. Dan kami memang berharap seperti juga yang diinginkan oleh Kementerian, mudah-mudahan ini bisa kita launch di awal tahun depan 2026.